Iya, Bu. 2, Bu. Iya. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita lanjut. Ya, kita lanjut ke metode keempat. Metode eksponensial. Nah, eksponensial itu apa ya? Eksponen dipangkatin gitu ya. Kalau tadi kuadratis tadi dikuadratin X-nya, kalau eksponensial dipangkatin, X-nya jadi pangkat nih kalau kita lihat persamaan di Y-nya. Gitu. Beda lagi nih untuk persamaan untuk eksponensial. Caranya sama lah kayak tadi. Kita siapkan datanya, kita tentukan kode X-nya, terus kita cari A dan B, gitu ya, nilai A dan B. Nilai A dan B ini sedikit berbeda gitu ya, berbeda. Untuk A itu kita pakai rumusnya anti-len. Ini ln ini bacanya len ya. Len itu apa, Pak? Ini kita nggak ada orang matematika ya, orang akuntansi semua gitu ya. Len itu logaritma normal. Ya, len itu logaritma normal. Biasanya kan kita tahu logaritma itu kan log gini ya, log gitu ya, logaritma. Nah, ini logaritma gitu. Kalau ln itu adalah logaritma normal. Mudahnya gimana logaritma normal itu? Ya mudahnya logaritma yang dinormalkan gitu. Jadi misal kita bukan orang matematika ya, tapi sedikit aja Bapak jelasin ya. Kita normalin. Jadi misal kita punya logaritma 10 yang harus nilainya itu 1 gitu ya. Kita normalin nilai 1 itu berapa normalnya. Gampangnya gitu. Ya, kalau bingung ambil kalkulator, kita ketik len 1 enter selesai. Kita nggak usah tahu cara ngitungnya gitu ya. Nggak usah dibingungkan dengan itu. Kecuali kita masuk eksak. Kalau kita masuk eksak, kita cari tahu itu. Kita nggak pakai kalkulator. Nah, kita bersyukur kalau kita orang akuntansi. Bersyukur lah ya masuk akuntansi lah ya. Bersyukur nggak nih? Bersyukur, Pak. Iya Karena dong. cuma di sini ketemu. Oh gitu ya. Iya, coba bayangin loh kalau suruh ngitung anti-len gitu ya. Anti dari logaritma normal. Dengernya aja kita udah panas dingin gitu ya. Ya, tapi ya insya Allah nggak ada masalah. Kita kan hanya pengguna datanya. Nanti kalau di Excel tuh lebih mudah. Nah, agar lebih mudah, kita pakai data yang sama, tapi kita kerjakan di Excel gitu ya. Bapak sharing Excelnya dulu. Ya, kita ambil data yang tadi nih ya, langsung kita copy aja ya datanya ya, biar nggak usah ngetik 2 kali. Nih, dapat datanya. Ya, kemudian kita itu disuruh untuk mencari metode eksponensial. Analisis tren dengan metode eksponensial. Gitu ya. Nah, suruh cari metode eksponensial. Rumusnya gimana? Ya tadi. Kita copyin aja nih. Ntar ya Bapak copy rumusnya dulu. Ya, kita copykan rumusnya aja tadi. Jadi menentukan isi tabel itu berdasarkan rumus ya. Jadi jangan kita buat di awal. Yang kita buat di awal ya cukup ininya aja gitu loh. Cukup data awalnya aja. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, Pak, itu gimana Pak kita pakai untuk data untuk bikin tabelnya gitu ya, nggak usah bingung. Kita lihat aja butuhnya berapa, butuhnya di rumus kayak mana, baru kita buat datanya. Dan gitu. Oke. Nah, kita lihat nih. Butuhnya apa aja nih dari rumusnya nih. Kita mulai dari yang A. Butuhnya ada len Y. Len Y itu gimana tuh di Excel? Nah, bersyukur lagi kita ada Excel gitu ya. Jadi di Excel itu
cari len Y itu gampang. Oh, nilai Y-nya belum kita copy tadi. Kita kopikan dulu nilai Y. Ya, nilai Y-nya tadi sudah ini. Kemudian kita cari nilai len Y. Ya, len Y itu sama dengan ln buka kurung. Selesai. Tuh, arahin ke nilai Y-nya. Enter. Dapat nilai len logaritma normal dari Y. Tuh ya. Nah, tuh dapatnya segitu. Ya, 1,4 gitu ya. Kemudian butuh apa lagi nih? Butuh kalau anti ln-nya nanti aja terakhiran. Dari rumus A ada lagi nggak? Hanya sigma ln kan? Oh, sigmanya berarti belum kita sigmain nih. Sum kita jumlah ya. Nah, dapat tuh sigma len dari Y. Itu ya yang ini. Kemudian butuhnya apa lagi? Nggak ada di rumus A. Di rumus B-nya kita butuhnya X dikali len Y. Itu ya. Ya, kita kaliin aja. Nilai X-nya, oh belum ada kita nilai X-nya. Yuk kita buat nilai X-nya. Kita kode nilai X ya. Karena Bapak tadi pakai 0,5 biar sama nilai 0,5 juga. Itu ya. 1,5, 2,5. Oke. Terus kita jumlahin nih, ngecek benar apa enggak. Benar, berarti 0. Aman. Terus nih di rumus B ini perhatikan nih, kita diminta untuk nyari X dikali len Y. Ya udah, X dikali len Y. X-nya ini kita kalikan dengan nilai len Y. Kali. Dapat. Kita tarik ke bawah. Karena sigma, kita jumlah. Dapat lagi nilainya. Gampang kan? Gampang lah. Kemudian butuhnya lagi apa lagi nih? X kuadrat. Ya udah, X kuadratin. Nilai X-nya. X kuadrat. Ya. Sama dengan arahkan ke X-nya, berikan tanda pangkat, terus pangkat 2, enter. Kemudian butuhnya sigma X kuadrat, ya udah kita jumlahin lagi. Nah, dari rumus yang diberikan, ada nggak data yang kurang? Cukup? Bapak, mohon maaf. Ya, silakan. Boleh diulang nggak cara mencari len Y-nya? Oh, len Y. Oke, kita delete ya. Len Y itu di Excel itu ada rumus. Rumusnya sama dengan gitu ya. ln buka kurung. Ya. Kemudian kita masukkan nilai Y. Kita sorot ke nilai Y. Kemudian tutup kurung, enter. Dapat nilai Y. ln Y-nya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Nah, dari data yang diberikan tadi ini ada lagi nggak yang kurang untuk mencari? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, ya udah kita cari yuk nilai A-nya. Ya kan? A itu sama dengan anti len dari sigma len Y kita bagikan dengan jumlah N 6. Ya, 0,3 ini. Ingat, ini masih ada len anti len gitu ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk mencari anti lennya, rumusnya di Excel gimana gitu. Caranya simpel. Sama dengan ketik EXP ya. Buka kurung, arahkan ke nilai tadi. Nilai sigma len dibagi N. Enter. Nah, inilah nilai A-nya menurut metode eksponensial. Ya, jadi A sama dengan ini.
Ya, kita kunci. Dapat nih. Ya, itu. Terus kita cari nilai B-nya. Nilai B-nya gimana? Ya tadi. B sama dengan anti ln. Ln-nya gimana? Sigma dari X ln ya. Yang ini 1,83 ini kita bagi dengan sigma dari X kuadrat. Ya. Terus jangan lupa ditutup kurungin. Kenapa? Karena kita mau kurangin 1 ya. Di sini ada kurangin 1 ya. Kurang 1. Terus enter. Dapat nilai dari antilen dari 0 nilai B antilen negatif 0,89. Terus selanjutnya kita nyari nilai B-nya. Tadi kan masih ada nilai len-nya ya, antilennya. Kita cari nilai B-nya. Nilai B-nya gimana? Ya udah, tadi rumusnya IXP sama dengan ya. Sama dengan EXP ya, buka kurung negatif yang tadi nilai tadi itu negatif 0,89 tadi. Kita tutup kurung setelah itu. Terus enter. Nah, ini nilai B-nya. Oke. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup, Cukup, Pak. Pak. Cukup, ya tahu lah ya. Cukup. Ya terakhir ya tinggal masukin ke nilai persamaan Y-nya. Ya udah, Y aksen ya sama dengan A-nya berapa tadi? 1,36 ditambah dengan buka kurung 1 ditambah B-nya berapa? 0,41 pangkat X gitu ya. Selesai. Dapat ininya. Apa namanya? Nilai dari persamaan dari Y menurut metode eksponensial. Nah, kalau sudah kan pertanyaan tadi kita disuruh mencari nilai pelanggan di tahun 2013. Ya sudah, kita cari nilai X-nya untuk tahun 2013 ya. Tadi kita udah dapat nih nilai X yang di sini. Ya, kita lanjutin ke 2013. Ya, berarti nilai 2 ini yang kita isi. Ya udah lanjutin. Dapat 2013-nya 4,5. Kita masukin ke rumus yang ini. Ya. Jadi 1,36 ditambah 1 ditambah 0,41 pangkat 4,5. Kan gitu. Ya, nah berapa ini nilainya? Kita cari aja. Jadi sama dengan 1, nilai tadi ya, sama dengan nilai A-nya 1,36 ditambahin, ingat buka kurung 2 kali, 1 ditambah buka kurung lagi. Oh enggak, ditambah 0,41 ya. Tutup kurung dipangkatin 4,5 tutup kurung lagi. Enter. Inilah nilai dari pelanggan di 2013 kita kalikan 1000 ya. Karena tadi dalam ribuan nih. Datanya kan dalam ribuan ya. Nih, dalam ribuan kita kalikan 1000. Berarti nih kita kalikan 1000. Dapat. Berarti jumlah pelanggannya berapa? 6026 pelanggan untuk di tahun 2013. Paham? Gampang kan? Iya, banyak aja rumusnya, nggak apa-apa. Ya. Oke. Pak, ulang Pak. Yang bagian itunya Pak. Jumlah pelanggannya Pak 6.206 Pak. Dapatnya dari mana gitu ya? Kan kita udah dapat nilai Y-nya ya, nilai Y aksennya.
Y 2013 itu segini. 6,03 gitu ya. Nah, gimana kita dapat 6.000? Nah, kita lihat soal. Di soal ini kan dalam ribuan ya kan? Jumlah pelanggan dalam ribuan. Nah, berarti ya Baik, Pak. tinggal kalikan 1.000. Ya, dapat nilainya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup? Cukup. Nah, kalau Cukup, Pak. cukup, Bapak memberitahu cara nyari A, nyari B, nyari C itu dengan menggunakan Excel. Ya, tadi kan, wah ribet banget Pak, ngikutin rumus Pak. Iya, nggak apa-apa. Namanya belajar ya. Kita yang terakhir, kita pakai namanya itu di sini Bapak tulisnya namanya regresi. Kita pakai analisis regresi. Ya, itu juga analisis tren gitu ya. Kita mau cari nilai A dan nyari nilai B. Caranya gimana? Caranya kita ambil tadi data kita. Ini kan data kita ya. Kita ambil. Kemudian kita tentukan nilai X-nya ya. X-nya kita ambil aja tadi di sini. Ya, nilai X-nya. Nah, kalau sudah ini boleh kalian catat ya karena masing-masing laptop itu berbeda ya. Kita akan menggunakan namanya itu data analisis. Data analisis adanya itu di kolom data sini. Ya, terus di bagian sini nih ada data analisis. Ketika data analisis ini belum muncul, kita munculkan dulu. Cara munculkannya gimana? Caranya gini, perhatikan ya. Itu tata caranya sudah Bapak tulis di LMS kalian, bisa kalian lihat ya di situ. Jadi caranya gini, kita klik file, kemudian option, ya. Di bagian option ini ada pilihan add-ins. Nih di sini nih, add-ins. Ya. Di bagian add-ins kita klik dulu. Oke, sebentar. Komputer Bapak not responding. Oke ya, ada add-ins. Nah, di bagian add-ins ini di bawahnya ini nih. Di bawah ini ada tulisan manage ya. Kita pilih ini Excel add-ins. Kalau sudah kita klik go. Nanti kita akan ditampilkan kotak seperti ini nih. Kotak add-ins namanya. Nah, ada pilihan analisis toolpack, analisis toolpack VBA, euro currency, solvent add-ins. Nah, kita centang yang ini nih, analisis toolpack. Kalau sudah klik OK. Nah, kalau sudah nanti di bagian data sini ya, di bagian atas sini ada data gitu ya. Ini kan ada home, insert, ada data di sini. Nanti di bagian sebelah kanan itu ada data analysis. Nah, kalau sudah kita klik aja data analysis. Oke, kita tunggu. Laptopnya lambat. Ya, kalau sudah kita pilih ini ada banyak nih ya. Kita scroll ke bawah, kita pilih regression. Kalau sudah klik OK. Kalau sudah nanti ada seperti ini. Ada tulisan input Y range atau input nilai Y. Yang mana aja? Kita input. Klik yang ini nih, tanda panah ke atas ini, klik. Kemudian arahkan ke sini. Ya, ingat yang di sini jangan diklik ya. Tulisan pelanggannya ini jangan, tapi nilainya aja yang kita klik. Kalau udah enter. Kemudian kita input nilai X-nya. Nih. Ya. Kan ada nih input nilai X range. Ya, kita klik yang di sini. Kita arahin yang di sini. Kalau udah enter. Kalau sudah, kita checklist di confidence levelnya. Biarkan 95%. Ya, nanti ini buat informasi saja ya. Nilai confidence itu dibagi jadi 3. Ada yang pertama 90%,
Yang kedua 95%, yang terakhir 99%. Maksudnya itu apa, Pak? Maksudnya itu berapa sih tingkat kepercayaan kita percaya sama Excel ini untuk melakukan regresi, mencari nilai A dan mencari nilai B itu berapa persen gitu ya. Nah, di sini Bapak ambil aja tingkat kepercayaannya 95% itu nilai tengahnya. Tadi kan ada 90, ada 95, ada 99. 99 itu yang paling tinggi. Ya. Nah, tapi di sini Bapak ambil nilai tengahnya aja, ambil 95%. Kalau sudah, klik OK. Nah, nanti kita akan ditampilkan data seperti ini. Ya, bla 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 ini. Nah, yang kita butuhkan adalah ini nih, koefisien ini. Di mana 5,8 itu adalah nilai A dan 0,588 ini adalah nilai B, ya. Ini kalau seandainya kalian lihat nih yang tadi nih, rumus-rumus yang tadi yang awal, ini sama nih. Yang awal ya, mana sih? Iya. Nih. Kita copy-in ke sini tadi. Ini sama. Mana? Ini sama saja tuh. A-nya 5,8. Terus X-nya B-nya itu 0,588. Lebih mudah yang mana? Pakai yang ini atau pakai yang rumus tadi? Silahkan kalian pilih. Atau jawab sesuai soal. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kecepatan atau gimana? Halo? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Bingung, Pak, gitu ya. Masih belum, Pak. Sebenarnya masih nggak ngerti, Pak. Sebenarnya nggak Pak. ngerti, Pak. Nggak ngertinya di mana? Tadi siapa? Jujur banget ya. Bagus, dapat pahala puasa kamu jujur. Di mana nggak ngertinya tadi? Mohon maaf yang ngomong siapa? Bapak nggak paham tadi. Dia, Pak. Dia Dia nggak nggak ngertinya di mana dia? Dia nggak ngertinya dari mulai yang cara mencari yang standar error itu loh, Pak. Standar error. Oh, kita ulang aja ya. Iya, Sebelum ke Excel, Bapak mau share ini dulu, share apa namanya PPT-nya. Jadi sebenarnya itu udah Bapak tulis di sini, ya. Mana tadi? Nih ya, udah Bapak tulis di sini nih. Itu untuk langkah-langkah tadi kita mau ngelakuin nyari nilai A dan B gitu ya. Nah, ini pertama kita harus nyelesain langkah A dulu gitu ya. Kemudian kita nyelesain langkah B gitu ya. Nah, insya Allah kalian ikutin langkah ini insya Allah bisa gitu ya. Nah, coba baca ini dulu. Kalau udah dibaca, prakteknya gini gitu ya. Prakteknya Bapak tampilin. Sebentar. Kita masuk ke Excel lagi. Kita ulang dari awal. Jadi pertama kita masukin datanya. Kan kita itu dapat datanya ini nih. Ya, datanya ini ya. Datanya terus kita tulis manual. Hitung nilai N-nya. Terus dapat nilai tahunnya. Ini ya nilai tahunnya. Kemudian nilai pelanggannya. Ya, yang ini kita masukin. Kemudian kita tentukan nilai X-nya. Kalau sudah, kita mau melakukan namanya analisis regresi. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke bagian ini, di Excel-nya ada bagian data nih. Di data ini kita klik, kemudian kita masuk ke data analisis. Kalau nggak ada data analisis, nggak ada di pojok sini, nggak ada tulisan data analisis, kalian ikuti langkah yang Bapak tulis di PowerPoint tadi. Ya. Nah, terus kita klik data analisisnya, kita scroll, kita cari regression. Klik, terus klik OK. Kalau sudah, kita input nilai Y-nya. Ini ada nih, input nilai Y. Klik yang tanda panah atas ini, masukin nilai Y-nya. Ingat, tulisannya jangan ikut, angkanya aja.
plus enter. Kemudian input nilai X range-nya. Ya, kita masukin nilai X range-nya. Oke. Kemudian masukin nilai confidence level, tingkat kepercayaan kita terhadap Excel untuk menganalisis data kita. Masukin aja 95%. Ya, tadi Bapak ulang pilihannya ada 90, ada 95, ada 99. Pilihlah 95. Ya, sebenarnya itu prefer kalian sih, keinginan kalian mau yang mana gitu. Nah, kalau Bapak pilihnya yang middle aja, yang tengah-tengah 95%. Kalau udah, ya udah klik OK. Muncullah hasilnya. Nilai koefisien inilah yang akan kita gunakan untuk membuat nilai Y-nya tadi. Nih. Ya. Kan tadi regresi Y itu kan Y sama dengan Y aksen ya. Y aksen sama dengan A plus BX gitu ya. Nah, A itu yang mana? A itu yang 5,8 ini. B itu yang mana? B-nya itu yang ini, 0,58 ini. Kalau kita bandingkan dengan yang kita cari tadi di awal, ini sama. Ya kan? Kalau nggak percaya nih, kita desimalnya kita kurangin. Nah, tuh, sama kan? Oke, gimana dia? Ada pertanyaan? Baik, Pak. Terima kasih cukup. Kirain tadi dibikin satu-satu. Makasih ya, Pak. Ya, dia aja yang buat satu-satu, Bapak nggak mau. Oke, yang lainnya ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak, Kalau nggak Pak. kalau nggak ada, alhamdulillah. Izin bertanya, Pak. Oh iya, siapa tadi? Siapa yang mau bertanya? Haryanti, Pak. Siapa? Haryanti, Pak. Oh ya, Haryanti. Gimana Haryanti? Jadi ini kan yang pakai cara yang ini berarti udah langsung semua gitu, Pak. Jadi nggak Gimana? usah cari satu-satu gitu. Iya, benar. Ini cara cepatnya nggak perlu pakai cara satu-satu tadi. Nggak perlu nginput rumus-rumus tadi. Kita udah dapat langsung. Itu. Terus kita mau pakai yang Jadi- mana? Ya, oke. Gimana Haryanti? Ini Pak, jadi dari metode itu Pak. Dan Sorry, ditambahin putus-putus. instan. Gimana? Tadi kan udah ada 4 metode. Mm-mm. Intinya tuh 4 metode itu beda rumus tapi nanti akan di hasil akhirnya tuh sama gitu ya Pak. Enggak. Di awal tadi Bapak udah bilang, kita ada 4 metode. Metode yang menghasilkan nilai yang sama itu cuman semi rata-rata yang awal dengan least square. Itu akan hasilnya sama. Karena datanya trennya adalah tren naik atau tren turun. Itu ya, datanya linear. Tapi kalau rumus yang kedua tadi kuadratis dengan eksponensial itu untuk data yang bentuknya parabola yang tadi Bapak coret-coret tadi. Nah, berhubung kita case-nya cuma ada satu, Bapak cuma ngambil contohnya gitu aja, contoh data yang sama. Harusnya kita pakai yang lain. Harusnya kalau kita ngomong kuadratis ya pakai data yang parabola gitu, seperti itu. Gimana Haryanti? Ya baik Pak. Jadi untuk data yang yang instan ini berarti nanti kalau dia dari hasil akhirnya beda itu nanti kita yang sama berarti ini cuma A sama B-nya doang gitu Pak. Atau gimana Pak untuk pemakaian yang instan ini gitu loh Pak? Pemakaiannya. Ya ini kita udah dapat nilai ini. Nilai Y-nya persamaan Y. Persamaan Y ya. Nilai persamaan Y. Nah, nilai persamaan Y itu belum dapat nilai Y 2013 yang ditanya tadi, belum dapat. Gitu ya. Ya dapatnya gimana ya, dimasukin ke rumus yang tadi, ya rumus yang ini nih. Kan kita udah dapat nilai A-nya ini, nilai B-nya ini, kita kalikan nilai X-nya tadi sesuai tabel tadi, akan dapat nilai 2013. Jadi insya Allah hasilnya akan sama gitu. Baik dengan cara cepat ini maupun cara yang tadi yang awal-awal itu ya. Nih, kan rumusnya sama nih kalau kalian perhatikan. Ini hasil kita yang awal tadi, 5,80 ditambah 0,59 nih ya. Ini sama yang awal kita kerjain. Dengan hasil yang di sini. Sama kan?
Ya, jadi analisis regresi ini, ya kita bilang analisis regresi itu bisa dipakai untuk data parabola maupun data yang bukan parabola gitu loh. Ya, berhubung datanya kita adalah trennya adalah seperti ini gitu ya, trennya adalah naik, ya hasilnya ya sama dengan metode pertama dan kedua gitu. Kalau datanya beda, ya dia akan menghasilkan data regresi yang berbeda juga gitu. Gimana Haryanti? Bingung? Udah itu Pak, udah paham gitu Pak penempatannya gitu. Jadi nanti tetap dihitung lagi gitu kan Pak untuk Iya, mencari benar. yang dihitung gitu. Iya, Pak mencari. mau izin tanya lagi Pak Mm-mm. untuk masalah yang tadi yang ada 2 metode tadi Mm-mm. yang mencari X tadi Mm-mm. metode pertama dan kedua. Jadi kan beberapa hari dari seminggu kemarin itu kan saya sempat ngerjain tugas gitu kan Pak yang Iya. pertemuan 6 ini dan saya cari dari berbagai sumber itu bisa tuh Pak yang di genep itu bisa yang 1 terus 2 3 gitu terus yang atas min 1 2 3 gitu Pak. Yakin? Jadi itu ya, Pak. Yakin itu? Boleh kalau Iya, Pak. memang nggak apa-apa kalau Haryanti tadi ya, kalau memang Haryanti yakin boleh dibawa sumbernya. Kita sama-sama diskusi soal sumbernya tadi. Karena selama yang Bapak pelajarin gitu ya untuk analisis regresi, model penentuan nilai X-nya seperti itu. Seperti ini ya. Selisih 0,5 atau selisih 2 tadi ya. Min 1 1 3 5 ya seperti ini ya. Ya, modelnya seperti ini. Ini yang Bapak pelajarin. Tapi kalau memang ada sumber yang kredibel ya, terpercaya, orangnya jelas, yang nulis siapa gitu ya. Kalau cuma tulisan di blog atau tulisan di website, Bapak nggak percaya. Tapi kalau tulisan di buku, terus penulisnya kita tahu siapa, boleh kita diskusikan itu. Jadi maksud Haryanti tadi ya gini ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. -1, -2 gitu ya. Iya Pak, gitu. Soalnya kan kemarin bingung juga kan Pak. Iya, Jadi nggak apa-apa. kayak nonton-nonton dari YouTube juga, terus Ya, nanya juga gitu. justru Bapak terima kasih kalau Haryanti sudah melakukan itu. Berarti Haryanti sudah belajar, ya. Jadi kalau di YouTube bilangnya kayak gini, ya, dengan data yang seperti ini yang jumlahnya genap, gitu ya, itu salah berarti. Tapi kalau jumlah datanya ganjil, ya mungkin yang Haryanti lihat seperti ini ya, mungkin ya nih, jumlah datanya ganjil, misalkan sampai 2012 gitu ya. Jumlah N-nya itu 7 kan, berarti ganjil ya Haryanti ya. Nah, kalau jumlah N-nya 7, berarti tahun tengahnya mana Haryanti? Kalau 7 itu tahun tengahnya nanti di 4 Pak. Jadi Di 4, nolnya di 4 itu kemarin benar. gitu. 0 gitu ya. Berarti selanjutnya 1, 2, 3. Sebelumnya -1, -2, -3. Mungkin yang Haryanti lihat datanya ganjil. Ya. Datanya ganjil. Tapi kalau datanya genap yang Bapak pelajarin, pilihannya ya cara 1 yang di sini atau cara 2 yang di sini. Cara 2 yang di sini. Ini cara salah. Ya. Seperti itu. Cuman nggak apa-apa. Nanti kan pada lebaran kita ketemu, kalau semisal masih sama Bapak sih sampai UTS ya. Itu kita bisa diskusikan bahwa kalau memang di artikel print, ayo kita diskusikan sama-sama. Kita sama-sama dapat nilai sama-sama dapat ilmu baru gitu ya. Mana tahu Bapak yang ketinggalan ilmunya. Gitu. Oke, terima kasih Haryanti. Yang lain gimana? Bingung, Pak. Ngantuk, Pak. Udah mau buka puasa, Pak. Ya, enggak. Silakan yang mau bertanya sebelum Bapak tanya. Nah, Bapak izin bertanya, Pak. ya silakan, namanya Alia. Ya, silakan Alia. Iya. Saya itu kayak kemarin tuh kayak Yanti juga, Pak. Jadi pakai 1, 2, 3 gitu. Terus tadi pas saya jumlahin tuh ternyata hasilnya sama juga, Pak. 0.
Itu gimana Oh, Pak? Kebetulan atau gimana Pak? Terima kasih Pak. kalian sudah mengerjakan case yang kemarin ya? Sudah, Pak. Ya, coba Udah Alia disubmit lihat juga, Pak. case yang kemarin tahunnya genap atau ganjil jumlahnya? Genap 10. Genap, Pak. Iya. Yakin? Coba ya, Bapak buka ya. Sebentar. Mana Excel? Nah. Bentar ya, masih loading. Nih, lembar soalnya yakin genap nih dari 2013 ke 2022. 2013 ke 2022. Genap. Genap. Terus kita ngebaginya nilai X-nya dari angka 1 gitu. Yakin? Jadi angka satunya yang mana, Alia, dari tahun ini? Kalau saya kemarin itu yang 2017-nya -1, terus 2018-nya itu 1, Pak. Iya. 2016-nya baru -2 sampai ke 2013-nya itu -5. Terus tadi saya coba tambahin, Pak. Ya. Hasilnya 0 gitu, Pak. Jadi itu kebetulan atau gimana ya, Pak? Gini ya. Iya, Maksudnya Pak. gini. Nah, boleh dong dibawa sumbernya dari mana biar kita sama-sama diskusi. Karena Bapak ilmunya baru sampai sana kemarin. Baru sampai cara yang pakai 0,5 atau cara yang selisih 2 tadi. Kalau yang seperti ini Bapak belum tahu gitu. Boleh dong sama-sama kita pelajarin sama-sama gitu ya. Pertemuan selanjutnya berarti setelah Lebaran berarti ya. Ya, tadi berarti Haryanti dengan Alia ya. Minta tolong ya Bapak ya. Baik, Pak. Ya, nggak apa-apa itu bagus. Berarti kita punya bahan diskusi. Nah, harusnya belajar itu seperti itu. Kita punya case di luar gitu ya. Kita bawa sama-sama. Bisa jadi bukunya salah, informasi Bapak kurang, ternyata ada informasi yang lebih update lagi gitu. Oke. Nah, terus Bapak mau nampilin lagi cara di Excel ya. Oh, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan Haryanti lagi. Mungkin dari tugas yang kemarin itu kan ada pertanyaannya kan coba pakai cara yang terbaik gitu ya, Pak. Nah, dari yang cara-cara ini tadi itu gimana sih Pak kita membandinginnya mana yang lebih baik metode lainnya gitu, Pak? Good. Pertanyaan bagus karena itu yang mau Bapak tunjukin. Ya. Nah, kita masuk ke slide lagi ya. Oke, slide-nya udah tampil ya? Sudah, Sudah Pak. tampil. Ya, sudah tampil ya. Oke. Ada pertanyaan bagus, Pak. Jadi dari cara-cara yang tadi mana yang lebih baik gitu. Nah, alhamdulillah sebelum kalian bertanya, Bapak udah nanya diri Bapak sendiri. Mana yang lebih baik dari 4 yang tadi gitu ya. Ternyata kita itu dapat menentukan mana yang terbaik itu dari melihat nih selisih terkecil antara data asli dengan data ramalan. Maksudnya gini, kalau kita punya data asli gitu ya, kayak tadi tuh datanya, mana ya, datanya yang ini tadi nih, ya yang di sini ya, datanya ini gitu. Terus kita lihat nilai ramalannya gitu, nilai di sini gitu. Itu nilainya jauh nggak ya dari ini, dari nilai sebenarnya gitu. Kalau nilainya itu makin jauh dari nilai sebenarnya, itu patut diragukan. Gampangnya gini, kita itu
logikanya gini ya, kita itu setiap tahun untungnya cuma 1.000 gitu, 1.000 rupiah. Ketika kita analisis pakai metode tren, pakai apalah gitu ya, pakai eksponensial, pakai semi rata-rata, kok dapatnya 3.000 gitu, kok selisihnya 2.000, kok nggak masuk akal ya. Nah, kita patut menanyakan di situ. Kita patut menanyakan, jangan-jangan analisis tren dengan metode ini tidak tepat, bukan salah ya, tapi tidak tepat. Orang biasanya kita cuma dapat 1.000, kok dia diprediksi dapat 3.000 gitu untungnya. Berarti gimana cara kita bisa tahu gitu ya, rumus mana yang paling tepat? Maka caranya itu adalah dari melihat selisih terkecilnya antara data asli dengan data rata-rata ramalan. Nah, rumusnya ya ini. Sigma Y data asli dikurangin Y aksen dikuadratkan. Nah, untuk menjawab rasa keingintahuan kalian gitu ya, Bapak sudah menyiapkan tabelnya. Jadi jangan bingung. Ya, jadi mana yang lebih baik dari analisis metode rata-rata? Mana yang lebih baik dengan metode kuadratis? Mana yang lebih baik antara 4 metode ini gitu ya. Nah, kita lihat kalau metode rata-rata kita masukkan tadi ya, ini data Y-nya, kemudian data X-nya ya. Kemudian kita cari nilai Y aksennya. Ya kita masukin 6,7 ini kita tambah 0,8, kita kalikan X. X-nya ini. Dapatnya ini ke bawah. Kemudian kita kurangin selisihnya antara data asli dengan data ramalan. Ya, dapatnya ini. Kemudian kita kuadratin. Kenapa, Pak? Tujuannya dikuadratin biar nilai negatifnya hilang. Ya, kalau kita lihat nih nilainya negatif nih. Ini akan mengganggu data. Solusinya adalah kita kuadratin. Dapatlah ini. Ternyata setelah kita jumlah metode rata-rata angkanya 4,8.000 gitu atau 4.900. Untuk kuadrat terkecil atau least square dapatnya 0,038. Untuk kuadratis dapatnya 5.000. Untuk eksponensial dapat 9.000. Nah, menurut logika kita tadi gitu ya, orang kita biasanya untungnya 1.000 kok dibilang sama analisis metode rata-rata kok 4.000, bahkan dibilang kuadratis 5.000. Yang lebih herannya lagi dibilang eksponensial kok 9.000 gitu ya. Jadi mana yang benar? Yang benar yang paling mendekati. Nih, berarti kita bisa bilang data yang disajikan dalam PPT ini gitu ya, data yang tadi, yang awal-awal tadi, data yang ini, nih data yang ini nih, data yang ini itu ternyata kita lebih tepat menggunakan metode kuadrat terkecil, gitu. Karena itu yang memberikan nilai yang memiliki selisih yang sangat rendah ketimbang yang lainnya, tuh. Tapi bukan berarti salah ya, tapi tidak tepat seperti itu. Jadi tepatnya kita menggunakan metode kuadrat terkecil. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bapak Yes. izin itu Pak ya. Untuk kan tugas itu ada beberapa dari kita yang udah ngerjain tuh Pak. Udah disubmit ke LMS gitu. Jadi karena ini udah dijelasin dan kita tuh tahu gitu Pak, udah paham gitu lah Pak ya istilahnya. Terus minta keringanan untuk dibuka lagi gitu boleh nggak Pak? Untuk kita nanti upload ulang jawaban yang benar gitu Pak. Oh, ini kalian ngupload ulang yang kedua nggak bisa ya? Jadi udah upload lagi nggak bisa ya? Bisa Pak. Kalau dulu itu sama Ibu Dita itu katanya nanti itu harus ada akses saya dulu, kalian harus kontak saya. Kalau dulu bilangnya gitu Pak. Oh gitu, boleh. Jadi kalau memang kalian mau memperbaiki, perbaikilah dulu. Sementara yang dikumpul, Bapak mau lihat dulu hasilnya. Nanti setelah Lebaran kalian bawa datanya tersebut, ketemu Bapak seperti itu. Nanti kita nilai ulang gitu. Karena jujur Bapak menilai tugas kalian itu bukan hanya dari segi benar atau salahnya doang. Tapi dari segi ketepatan waktu kalian, kerajinan kalian gitu ya. Makin cepat kan Bapak udah bilang, makin cepat makin bagus nilainya. Gitu kan?
Nah, itu nanti Bapak nilai juga. Tapi semisal kalian tidak puas dengan jawaban kalian yang kemarin, silakan ketemu Bapak, bawa filenya, serahkan langsung nggak apa-apa. Nanti Bapak langsung update nilainya di situ. Untuk LMS kalau saya mau upload lagi, nanti mungkin Bapak sediakan ya, tapi nanti dulu. Bapak mau lihat yang sekarang dulu, seperti itu. Oke? Baik, Pak. Terima Oke, sama-sama. Terakhir, sebelum kita tutup kuliahnya, karena kita udah kelebihan ini, Bapak mau share. Gimana caranya kita langsung dapat nilai 2013-nya tadi? Kan, kita kan pakai rumus gitu ya. Regresi pun dapatnya rumus lagi. Gimana caranya kita langsung dapat nilai 2013-nya? Kira-kiranya gimana gitu ya? Ada nih caranya. Jadi caranya perhatikan masing-masing ya. Kita bisa lihat di sini. Di bagian data ini ada tulisan forecast sheet. Ya, kita klik. Kemudian kita klik option. Di sini kita tentukan timeline range, tahunnya. Oh, tahunnya berarti yang ini kan? Nih. Kemudian value range-nya yang mana? Nilai Y-nya. Oh, yang ini. Itu. Terus fill missing-nya ini kita pilih bebas ya, tapi Bapak mau pilih interpolation, nanti aja Bapak jelasin, kalian akan bingung kalau Bapak jelasin. Kemudian klik confidential intervalnya 9,5 sama kayak tadi, kemudian pilih metodenya average ya. Terus pilih forecast N-nya di 2013. Kalau sudah klik create. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa jumlah pelanggan di 2013 itu jumlahnya 8.300. Sama nggak dengan cara yang awal tadi? Ya, beda-beda dikit kan? Ya nggak? 8,3 dengan yang ini 8,44. Langsung dapat. Kita nggak usah pakai rumus-rumus tadi, nggak usah pakai regresi lagi. Langsung di forecast sama Excel. Ini cara cepatnya seperti itu. Misal kalian punya data sampai puluhan tahun, 50 tahun gitu kan. Masa harus diinput satu-satu? Pusing dong. Nah, ada cara lebih singkatnya seperti ini. Oke. Paham? Maaf Pak, boleh diulang nggak Pak? Bapak sudah menduga. Pakai Sofian ini penasaran cara cepatnya. Karena dia suka yang simpel-simpel. Ya Sofian ya? Iya Pak, kalau ada yang simpel ngapain ribet Pak? Iya. Kalau ada yang susah ngapain gampang ya? Kalau ada yang gampang ngapain susah gitu ya. Jadi caranya gini. Masuk ke data. Ya, di bagian data. Kemudian ada pilih forecast sheet. Ya. Kita klik. Kemudian ada bagian option di sini. Option. Nah, kemudian ada pilihan confidential, kita klik. Kita tulis 95%. Kemudian yang ini biarin aja. Kemudian time range-nya kita pilih. Time range-nya mana? Ini ya, dari tahun 2006 sampai 2011. Kita klik enter. Terus selanjutnya kita pilih value range atau nilai Y-nya. Nilai Y-nya mana? Yang ini. Kita klik enter. Terus fill missing point-nya kita pilih interpolation. Agregat duplikatnya kita pilih average, rata-rata. Kalau sudah kita klik create. Tik. Jadi deh. Kita bisa tahu nilainya di mana? Di sini. Nih, forecast 2013. Nah, dapatnya ini. Ya enggak? Gampang kan? Gampang. Belajar yang susah dulu, baru tahu yang gampang. Ya, Sofian ya? Iya Pak. Iya, karena kalau sudah tahu mudahnya, nanti kalian males belajarnya. Oke? Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Pak. Cukup? Ini cukup Pak. Cukup. Kalau seandainya cukup, silakan tugasnya dikerjain ya. Tugas pertemuan 6-nya.
Bapak kasih tenggat kok sampai hari Sabtu. Ya, Bapak kasih tenggat sampai hari Jumat, maaf. Karena Bapak kasih tenggat sampai hari Jumat. Silakan kalian kerjakan ya dari materi yang kalian dapat hari ini. Yang sudah submit boleh kerjakan di luar, nanti ketemu sama Bapak setelah Lebaran, insya Allah. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak akan menutup perkuliahan kita pada siang hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Bapak mohon maaf kalau saya ini ada perkataan yang salah, dan berhubung kita tidak ketemu lagi sampai Lebaran, Bapak mengucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk yang merayakan, dan selamat berlibur untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Ya, Makasih ya. sama-sama. Pak. Ya, terima kasih lagi dan tidak bosannya Bapak ingatkan, semoga kalian tidak bosan di kelas Bapak, karena bisa jadi nanti kalian ketemu di mata pelajaran lain dengan Bapak. Semoga kita semua bisa menikmati pelajaran, dapat berkahnya, dapat ilmunya, dapat manfaatnya, sehingga apa yang kita pelajarin itu tidak hilang nguap gitu aja gitu ya. Ada dampaknya untuk kehidupan kita dan ada dampaknya untuk keluarga kita, seperti itu. Bapak akhiri dengan mengucap terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ya. Pak. Terima Ya, kasih, Pak. silakan lift yang mau lift. Izin ya, Pak. Mau lipat. Ya, silakan. Bapak juga izin lift ya.